Langkah pemimpin FPI Rizik Syihab yang meninggalkan rumah sakit Umi tanpa pengetahuan tim Satgas COVID-19 Kota Bogor berbuntut panjang. Polisi menyelidiki kepergian tersebut. Tidak hanya itu, polisi juga akan menyelidiki laporan tim Satgas COVID yang menyebut pihak RS Umi menghalangi tes swab terhadap Rizik Syihab. Untuk membahasnya, sore ini kita sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi Caniago. Selamat sore Pak Erdi. Selamat sore. Pak Erdi, polisi tengah mendalami soal kepulangan Rizik Syihab dari Rumah Sakit Umi Bogor. Informasi apa yang sudah dikantongi polisi? Bagaimana kronologisnya itu, Pak Erdi? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tadi malam itu sekitar pukul 21.00 kita mendapatkan informasi bahwa saudara Habib Rizik Syihab itu keluar atau kabur dari Rumah Sakit Umi yang ada di Kota Bogor, di mana kaburnya tersebut melalui pintu belakang yang kita dapat informasi itu melalui gudang farmasi yang ada di rumah sakit itu. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, sekarang Polresta Bogor itu akan mengambil langkah hukum terkait masalah kepergian atau kaburnya Bapak Habib Rizik Syihab. Mengapa demikian? Karena ini sudah ada laporan. Sudah ada laporan dari Satgas gugus COVID yang ada di Bogor, di mana khususnya yang terkait masalah rumah sakit yang menghalang-halangi gugus tugas COVID untuk memeriksa yang bersangkutan, melihat sejauh mana penanganannya. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, pada kemarin itu juga sudah dilakukan atau membuat laporan polisi. Baik. Soal kabur atau kepulangan yang tadi Anda sampaikan, Pak Erdi, apakah ini ada dugaan unsur pelanggaran pidana? Karena kan ini kepulangan juga sesuai dengan permintaan keluarga katanya, Pak Erdi. Ya, di sini kita akan menitik beratkan kepada penanganan dulu dari Rumah Sakit Umi. Karena ada keluhan bahwa Satgas COVID-19 atau gugus COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu tidak diberitahu bahwa ada pasien yang terpapar di rumah sakit, di mana masalah penanganan tersebut itu harus sepengetahuan dari gugus COVID. Mengapa demikian? Karena Satgas COVID itu harus melihat sejauh mana penanganannya, apakah penanganannya sesuai SOP atau tidak. Dan dokternya itu tersertifikasi atau tidak. Kemudian perawatnya, lalu kemudian peralatannya, bahkan laboratorium pun harus didatakan juga tersertifikasi atau tidak. Nah, sampai sekarang pada saat kejadian tersebut itu Satgas COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu tidak mendapat informasi. Nah, dengan adanya kejadian kemarin yang dihalang-halangi oleh pihak rumah sakit, makanya Satgas COVID membuat laporan. Nah, ini akan ditindaklanjuti. Nah, kemudian perjalanan waktu tadi malam Pak Habib Rizik Syihab kabur. Nah, ini terpaksa dari Polresta Bogor, terutama Pak Polri akan mengambil langkah-langkah hukum terkait kaburnya Habib Rizik Syihab ini. Dari laporan dari tim Satgas COVID-19 Kota Bogor, Pak Erdi, apa saja sebetulnya upaya yang sudah mereka lakukan untuk mengetahui, men-tracing pasien-pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umi, termasuk yang menyangkut Rizik Syihab? Ya, jadi intinya tugas dari Satgas COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu ingin mengetahui sejauh mana tingkat terpaparnya Bapak Habib Rizik Syihab beserta istri dan keluarganya. Nah, karena yang mereka khawatirkan adalah untuk bagaimana menyelamatkan pasien pertama, yang kedua menyelamatkan warga yang ada di Kota Bogor. Nah, kalau tidak diberitahu bagaimana penanganan sebagainya, ini kan akan menjadi permasalahan untuk tracing, dari mana penyebab dan sebagainya kan tidak mengetahui. Terlebih-lebih tadi malam malah kabur gitu. Nah, ini yang akan membingungkan Satgas COVID dan sangat beresiko kepada masyarakat sekitarnya. Kalau seandainya, karena belum ada pemberitahuan apakah yang bersangkutan sudah ditangani dengan baik, apakah yang bersangkutan terpapar COVID,
atau apakah yang bersangkutan sudah sembuh atau belum. Pak Erdi, Demikian. kalau misalkan Ya. ini kan diinformasikan hasil swab belum diketahui, masih ditunggu oleh rumah sakit, tapi pasien meminta untuk keluar. Anda melihat kasus ini apakah ada unsur pelanggaran pidana terutama soal kekarantinaan kesehatan tidak Pak? Di persoalan ini Pak. Kalau kita berbicara masalah undang-undang kekarantinaan, nah tentunya ini ada pelanggaran. Namun dalam pelaksanaan nanti penyidik melakukan penyelidikan dulu ya sejauh mana apakah ada pelanggaran atau tidak. Kita akan pelajari SOP-nya tentang kekarantinaan, tentang wabah penyakit menular. Nah itu tentunya harus kita pelajari. Tapi sebagaimana mestinya dan semestinya rumah sakit pun juga harus kooperatif. Dia harus melaporkan bahwa ada yang terpapar COVID di rumah sakitnya. Sehingga Satgas COVID pun juga akan istilahnya mendapatkan informasi-informasi yang jelas sejauh mana penanganannya. Nah itu yang diharapkan oleh Satgas COVID. Nah sekarang kalau misalnya tiba-tiba pergi buat surat pernyataan dan sebagainya, ini kalau terkait masalah penyakit menular kan sangat berisiko. Demikian. Baik, jadi ini diduga ada kelalaian juga dari pihak rumah sakit kalau seperti ini kronologisnya ketika pasien belum diketahui hasil swabnya tapi pulang begitu saja. Karena kan kalau rumah sakit biasa pengamanan ketat juga kan, tidak sembarangan bisa pulang, bisa keluar. Ya betul sekali, betul sekali. Makanya ini nanti akan dilakukan penyelidikan, ya kemudian Polri khususnya Polresta Bogor akan mengambil langkah-langkah hukum terkait masalah kejadian kemarin. Langkah yang akan segera dilakukan bagaimana Pak Erdi, siapa yang akan dipanggil di awal ini? Ya tentunya mekanisme masuknya pasien ya ke rumah sakit tersebut, lalu pendataannya, pemeriksaan dan sebagainya, intinya dari pihak rumah sakit dulu akan kita minta keterangan dulu. Kapan Pak Erdi, sudah ada waktunya? Mungkin dijadwalkan ya minggu depan, ya mungkin dijadwalkan dibuka oleh Polresta Bogor. Pak Erdi, terakhir sedikit, tadi dari Wali Kota Bogor dikabarkan sudah mencabut laporan. Jadi bagaimana untuk kelanjutan kasusnya soal menghalang-halangi untuk tes swab pasien? Ya, untuk mencabut laporan kita mempunyai aturan tersendiri. Di kami ini ada Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Ya, mencabut laporan itu ada mekanismenya. Ya, yang namanya nanti ada restoratif justice. Di situ kita melihat apakah ada pengaruhnya kepada masyarakat banyak. Apakah ada menimbulkan kerugian, ada tidaknya menimbulkan kerugian. Baik. Nah, nanti di situ dipertimbangkan. Nah, dari pencabutan tersebut nanti apakah ada perdamaian? Apakah ada pencabutan dan perdamaian? Nah ini nanti Jadi artinya belum tentu ketika disampaikan sudah mencabut laporan, belum tentu kasus ini dihentikan begitu saja Pak Erdi ya? Baik. Ya belum tentu. Baik. Terima kasih Pak Erdi Caniago, Kombes Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.